Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEMM, MSI, AK, CA, CPA. Perkenalkan, saya Mediana Kumalasari, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Di Kubang Unisbank Semarang dengan NIM 2305520031. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu Universitas Di Kubang Unisbank Semarang yang merupakan perguruan tinggi yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mencetak lulusannya kompeten dan berdaya saing khususnya melalui program studi akuntansi Universitas Di Kubang Unisbank Semarang yang telah terakreditasi unggul. Selain fokus pada akademik, mahasiswa akuntansi Unisbank ini juga difasilitasi berkembang melalui organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi atau HMPS Akuntansi. HMPS Akuntansi ini menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi, mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan soft skill, serta memperluas relasi di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Melalui berbagai program kerja seperti Accounting Competition Plus atau ACP, seminar atau webinar nasional, serta kegiatan sosial yaitu bakti masyarakat, mahasiswa dapat berkontribusi meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas bagi masa depan. Bagi mahasiswa baru program studi akuntansi, saya mengajak untuk tidak ragu bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Unisbank. Bergabung dalam himpunan ini memberikan banyak manfaat loh, antara lain. Pertama, melatih kemampuan komunikasi dan kerja tim. Kedua, meningkatkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Ketiga, menambah pengalaman organisasi yang bermanfaat untuk di dunia kerja. Terakhir, memperluas jaringan pertemanan dan relasi profesional, serta menjadi sarana berkontribusi aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Dengan bergabung di Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima ilmu di kelas, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perubahan, serta ikut membangun citra positif program studi akuntansi yang unggul dan berprestasi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum audit dengan topik siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Baik, saya akan menjelaskan mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap modul 7. Sebelumnya, apa sih siklus perolehan dan pembayaran aset tetap? Jadi, siklus perolehan dan pembayaran aset tetap adalah rangkaian aktivitas yang mencakup proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, hingga pembayaran atas aset tetap yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung kegiatan operasional dalam jangka panjang. Aset tetap yang dimaksud meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Kemudian ada program audit. Program audit sendiri adalah rencana terperinci dari pekerjaan audit yang akan dilakukan oleh auditor. Dokumen ini berisi daftar prosedur, langkah-langkah, dan instruksi audit yang harus diikuti dalam proses pemeriksaan, beserta alokasi waktu dan tanggung jawab pelaksanaannya. Dokumen ini membantu auditor agar pekerjaan audit dilakukan secara sistematis dan efisien. Kemudian ada program audit menurut Mulyadi. Program audit menurut Mulyadi merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk menentukan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Kemudian ada tujuan audit. Di sini ada 4. Yang pertama adalah audit tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan atau existence and ownership. Yang kedua yaitu pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketetapan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten atau accuracy and completeness. Yang ketiga ada aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau valuation. Dan yang terakhir yaitu aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Kemudian ada prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Menurut di buku yaitu PT Sukus menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan 5 tahun untuk peralatan kantor. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut, dan di atas 300.000 maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak memengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan.
Kemudian pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019 oleh Anda bersama dengan saudari Esther. Sewaktu melakukan pemeriksaan fisik tersebut, Anda memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan. Pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan membandingkan daftar aset tetap yang dibuat oleh saudari Olivia dengan fisik aset tetap tersebut, terutama untuk tambahan aset tetap tahun 2018. Nah, berikut ini adalah hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama periode 2018. Yang pertama itu ada bangunan dan prasarana, kedua ada kendaraan bermotor, ketiga ada peralatan kantor, dan keempat ada utang sewa pembiayaan. Kemudian berikut ini kan ada hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018 itu ada 4. Untuk yang pertama ini ada bangunan dan prasarana. Nah, untuk soalnya, berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar 1.500.000.000 rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa perusahaan ini belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Lalu untuk perhitungannya seperti ini. Untuk di indeks J catatan pemeriksaan ini perlu dicatat perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Terus untuk jurnalnya kita akan mendebit bangunan dan prasarana sebesar 30 juta dan mengkredit utang PPN sebesar 30 juta. Untuk 30 juta sendiri ini dapat dari mana perhitungannya itu, yaitu 10% itu tarif PPN dikali 20% dikali 1.500.000.000 rupiah. Di sini kenapa bisa dikali 10% terus dikali 20% lagi? Perlu diingat bahwa PPN atas bangunan dibangun sendiri itu memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda. Walaupun tarif PPN yang berlaku pada tahun 2018 adalah 10%, pengenaan pajak itu tidak dilakukan atas seluruh biaya pembangunan. Sesuai pasal 16D juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang sebagaimana telah diubah terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu mengatur bahwa kegiatan membangun bangunan sendiri merupakan objek dasar pengenaan pajak yang ditetapkan secara khusus, bukan berdasarkan nilai transaksi. Nah, ketentuan ini itu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 garis miring PMK 03 tahun 2012 yang masih berlaku hingga tahun 2018, di mana dasar pengenaan pajak atas bangunan yang dibangun sendiri itu ditetapkan sebesar 20% dari total biaya pembangunan. Jadi, kewajiban PPN itu tetap ada meskipun pembangunan dilakukan sendiri tanpa adanya transaksi jual beli ataupun faktur pajak dari pihak lain. Maka perhitungannya seperti ini, 10% dikali 20% dikali 1.500.000.000 rupiah itu menghasilkan 30 juta rupiah. Lalu selanjutnya yaitu soal kedua bagian B, kendaraan bermotor. Pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta rupiah. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh ini tanggal 6 Juli 2017 sebesar 80 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta rupiah. Kendaraan lama ini dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000 rupiah, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Daftar yaitu dengan mendebit kendaraan bermotor itu sebesar 240.629.000 rupiah dan kredit Bank Lopo itu sebesar 240.629.000 rupiah. Karena transaksi ini berhubungan dengan tukar tambah dan ini ada aset yang diperoleh dan aset yang dilepas, jadi kita perlu mengetahui laba atau rugi atas pertukaran aset ini. Kemudian kita nggak bisa buat jurnal seperti ini karena kendaraan lama itu harus dikeluarkan sedangkan kendaraan baru itu harus dimasukkan. Kemudian mari kita buat perhitungannya. Untuk perhitungannya seperti ini. Untuk perhitungannya sendiri yaitu dimulai dari harga perolehan truk Nissan. Di soal itu kan tertera sebesar 80 juta. Nih, harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta. Maka dicatat di sini harga perolehan truk Nissan itu sebesar 80 juta. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan yaitu sebesar 16 juta. Itu menghasilkan 64 juta rupiah nilai bukunya. Jadi nilai buku itu diperoleh dari harga perolehan truk Nissan dikurangin akumulasi penyusutan. Kemudian nilai pasarnya itu sebesar 59.371.000 rupiah itu didapatkan dari soal.
kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar Rp59.371.000. Nah, kendaraan lama ini termasuk nilai pasar. Kemudian dikurangkan dari nilai buku, dikurangkan sama nilai pasar, yaitu Rp64 juta dikurangkan dengan Rp59.371.000 yang menghasilkan Rp4.629.000. Mengapa dikurangkan? Karena kita lihat dari nilai buku dan nilai pasar. Jika nilai buku lebih besar, maka ini dinamakan rugi pertukaran aset. Karena nilai buku lebih besar, berarti tadi nilai buku dikurangkan dengan nilai pasar. Kemudian untuk harga perolehan aset barunya itu sebesar Rp300 juta. Untuk di soal, itu motor baru tercatat 300 juta, namun jurnalnya itu sebesar 240 juta. Nih, di soal itu kan tercatatnya 300 juta. Namun di jurnalnya itu tercatatnya 240.629. Maka kita akan mencatat perhitungannya di sini itu sebagai kurang catat. Harga perolehan aset baru dikurangkan sama dicatatnya itu 300 dikurangi 240 yang menghasilkan kurang catat sebesar Rp59.371.000. Kemudian kita buat jurnal koreksinya, yaitu dengan mendebit kendaraan bermotor sebesar Rp59.371.000 dan mendebit akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar Rp16 juta. Kemudian mendebit rugi pertukaran aset tetapnya itu sebesar Rp4.629.000. Lalu mengkredit kendaraan bermotor sebesar Rp80 juta. Jadi Rp80 juta ini harus sama dengan yang didebit penjumlahan dari kendaraan bermotor, akumulasi penyusutan kendaraan, dan rugi pertukaran aset tetap. Nah, ini menghasilkan 80 juta. Jadi penjumlahan dari debit ini. Kemudian kita lanjut ke masih soal di kendaraan bermotor yang kedua. Jadi pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan itu melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehannya itu sebesar Rp132.019.000. Uang mukanya itu Rp36.019.000. Pokok pinjamannya itu sebesar Rp96 juta. Lalu bunganya itu Rp27.981.000. Kemudian ada masa sewa pembiayaannya itu selama 24 bulan, itu angsurannya Rp5.165.875 per bulan. Itu angsuran pokoknya itu sebesar 4 juta ditambah bunga sebesar Rp1.165.875. Pembayaran sewa pembiayaan setiap akhir bulan terhitung pada bulan Mei 2018 dan pada akhir masa pembiayaannya mempunyai hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi tersebut, yaitu dengan mendebit kendaraan bermotor itu sebesar 160 juta dan mengkredit pengelupo sebesar 36.019.000 dan mengkredit utang sewa jangka pendek sebesar 123.981.000. Jadi berdasarkan PSAK yang diakui oleh kendaraan bermotor adalah uang muka ditambah pokok pinjaman tanpa bunga. Jadi bunga ini tuh tidak menambah nilai harga perolehan aset. Hal inilah kesalahan pencatatan yang terjadi oleh PT Sugus. Kemudian dari pencatatan akuntansinya untuk aset tetap yang diperoleh dengan cara leasing ini harus dicatat terpisah dengan aset yang dimiliki perusahaan. Tapi nanti kalau udah lunas baru bisa diakui sebagai aset perusahaan. Kemudian kita buat jurnal koreksinya dengan mengurangi kendaraan dan mengakui sebagai aset sewa pembiayaan. Lalu dibuat jurnal koreksinya seperti ini. Nah, di jurnal koreksi kita perlu mencatat keterangannya, yaitu salah catat kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan dengan mendebit aset tetap sewa kendaraan itu sebesar Rp132.019.000. Ini dimulai dari didapatkan dari harga perolehan. Kemudian mendebit lagi utang sewa pembiayaan jangka pendek itu sebesar Rp27.981.000. Lalu mengkredit kendaraan bermotor itu sebesar Rp160 juta. Jadi Rp160 juta ini harus balance dengan didebit penjumlahan antara 132.019 ditambah 27.981 yang menghasilkan 160 juta rupiah. Selanjutnya yaitu soal yang C mengenai peralatan kantor. Nah, pada tanggal 12 Januari 2018 pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehan USD $39.000, terus ongkos angkutnya 1.000, harga pabean 40.000 USD dalam 92 juta, lalu biaya masuk 5%-nya itu sebesar Rp4.600.000, nilai impornya 96.600.000,
PPN 10%-nya 9.660.000, PPN barang mewahnya itu 4.830.000, lalu ada PPh pasal 22 sebesar 2,5% ini 2.415.000, lalu beban lainnya itu 5.060.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan yang menghasilkan 118.565.000 rupiah. Kemudian perusahaan ini mencatat seperti ini. Debit peralatan kantor itu sebesar 96.600, PPN masukan sebesar 9.660.000 rupiah, dan pajak dibayar di mukanya pasal 22 itu sebesar 2.415.000 rupiah. Kemudian untuk beban lainnya itu sebesar 9.890.000 rupiah. Untuk soal C ini, dalam pengakuan perolehan aset tetap, kita itu perlu menambahkan semua biaya yang dikeluarkan atas perolehan aset tetap, kecuali pajak-pajak, tetapi pajak PPN atas barang mewah ini tidak bisa dikreditkan, maka harus ditambahkan ke dalam harga perolehan. Nah, yang ditambahkan dengan harga perolehan itu ada dua, yaitu PPN BM sama beban lainnya. Nah, untuk PPN BM ini, PPN-nya itu bukan pajak pertambahan nilai, tapi pajak penjualan barang mewah. Berarti 4.830.000 ditambah dengan beban lainnya itu sebesar 5.060 yang menghasilkan 9.890.000 rupiah. Kemudian perusahaan juga mencatat Bank Lopo di sisi kredit itu sebesar 118.565.000 rupiah. Nah, ini sudah ada tabelnya, itu ada harga perolehan, akumulasi penyusutan, sama nilai buku. Nanti untuk datanya itu didapatkan dari penggabungan antara jurnal koreksi yang telah saya buat sebelumnya dengan buku besar. Untuk ikhtisar buku besar ini, di dalam buku besar ini saya akan mendapatkan informasi berapa bertambah dan berkurangnya aset selama periode 2018 di PT Sukus. Untuk buku besar yang akan kita pakai itu ada bangunan dan prasarana, akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana, kendaraan bermotor, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, peralatan kantor, serta akumulasi penyusutan peralatan kantor saja. Nah, untuk yang pertama ini ada bangunan dan prasarana, itu di debit ada reklasifikasi sebesar 1.500.000.000 sama pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2018 sebesar 100 juta. Nanti itu dijumlahkan ditambah jurnal koreksi yang telah dibuat itu sebesar 30 juta. Nah, ini setelah ditambahkan ketiga angka tersebut dimasukkan ke dalam harga perolehan di bagian penambahan bangunan dan prasarana. Itu menghasilkan sebesar 1.630.000.000 rupiah. Kemudian lanjut ke mesin dan peralatan, berhubung di ikhtisar buku besar itu tidak ada mesin dan peralatan, itu bisa dilihat di neraca saldo di buku audit buku 1 halaman 15. Itu di tahun 2017 itu kan sebesar 420 juta, kemudian di 2018 itu sebesar 820 juta, maka itu kita asumsikan sebesar 400 juta. Untuk penambahan bermotor itu 300 juta, penambahan didapatkan dari soal ini kendaraan bermotor dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Kemudian harga perolehan truk Nissan ini sebesar 80 juta, maka terjadi penambahan sebesar 300 juta dikurangi 80 juta. Untuk 300 juta itu masuk ke sisi debit, dan untuk 80 juta ini masuk ke sisi kredit. Untuk peralatan kantor juga diambil dari ikhtisar buku besar. Nah, untuk peralatan kantor sendiri kita lihat di buku besar peralatan kantor. Untuk sesi debit ada 10 unit komputer itu sebesar 96.600.000 rupiah ditambah dengan 9.890.000 rupiah ditambah, jangan lupa untuk jurnal koreksi peralatan kantor ada sebesar 9.890.000. Maka dimasukkan debit dengan total 116.380.000 rupiah. Ini sudah ada rumusnya. Kemudian untuk sisi kredit itu sebesar 3 juta, karena di jurnal koreksi itu kan peralatan kantor ada. Nih, peralatan kantor di soal. Nah, ini sebesar 3 juta diperoleh pada tanggal 11 Mei 2016. Untuk aset tetap sewa kendaraan sendiri itu tidak ada di sisi kredit, hanya ada di sisi debit di bagian jurnal koreksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kendaraan bermotor, aset tetap sewa kendaraan itu sebesar 132.019.000 rupiah. Kemudian
Setelah diperoleh, harga perolehan tahun 2017 ini ditambah menghasilkan berapa ini, mulai dari tanah. Tanah itu tidak ada penambahan dan pengurangan, maka tinggal langsung masukkan sebesar 2 miliar. Kemudian ada bangunan dan prasarana, itu di tahun 2017 ada 1 miliar 350 juta. Terus terjadi penambahan sebesar 1 miliar 630 juta, itu ditambahkan menghasilkan 2 miliar 980 juta. Kemudian untuk mesin dan peralatan ini di tahun 2017 sebesar 420. Kemudian mengalami penambahan sebesar 400 juta yang menghasilkan 820 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor di tahun 2017 550 juta 279.000 rupiah ditambah 300 juta kemudian dikurangkan oleh 80 juta yang menghasilkan 770 juta. Begitu pula dengan peralatan kantor, ini di tahun 2017 mengalami penambahan, maka ditambah lalu dikurangkan karena mengalami pengurangan yang menghasilkan 196.771.000 rupiah. Untuk aset tetap sewa kendaraan ini di tahun 2017 tidak ada, tapi di tahun 2018 mengalami penambahan sebesar 132.019.000 rupiah, maka tinggal dimasukkan. Lalu jangan lupa untuk ditotalkan di tahun 2017 ini totalnya 4.403.670.000 rupiah, sedangkan di tahun 2018 ini sebesar 6.899.069.000 rupiah. Setelah ditotalkan, kita lanjut ke akumulasi penyusutan. Nah, untuk akumulasi penyusutan ini kita akan melakukan perhitungannya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan memberikan perhitungan penyusutan tahun 2018 dimulai dari kolom tercatat. Jadi kolom tercatat ini didapatkan dari pencatatan buku besar oleh PT Sukus. Dimulai dari bangunan dan prasarana ini akumulasinya. Itu ada sebesar 147.500.000 rupiah. Maka tinggal dimasukkan biar otomatis sama dengan 147.500.000 rupiah. Kemudian untuk mesin dan peralatan ini karena di buku besar tidak ada, maka dicek di neraca saldo di buku 1 halaman 15 itu sebesar 62 juta rupiah. Lalu untuk kendaraan bermotor 300 ini didapat dari akumulasi penyusutan kendaraan bermotor ini 300. Kemudian untuk peralatan kantor itu sebesar 54 juga didapat dari buku besar akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini 54.454.400 rupiah. Kemudian untuk aset tetap sewa pembiayaan ini tidak ada pencatatannya karena masih baru, maka langsung ditotalkan dari bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor dengan total 564.191.800 rupiah. Kemudian lanjut ke aset lama. Untuk aset lama ini dari tercatat itu dibagi dengan masa manfaatnya. Untuk bangunan dan prasarana sendiri itu masa manfaatnya selama 20 tahun, maka 147.500.000 rupiah dibagi 20 tahun menghasilkan 67.500.000 rupiah. Kemudian untuk mesin dan peralatan itu masa manfaatnya selama 10 tahun, maka 62 juta dibagi 10 tahun itu menghasilkan 42 juta. Untuk kendaraan bermotor dan peralatan kantor ini masa manfaatnya 5 tahun, maka untuk kendaraan bermotor itu 300.237.400 rupiah dibagi 5 tahun, hasilnya 110.055.800 rupiah. Untuk peralatan kantor masa manfaatnya 5 tahun, maka 54.454.400 rupiah dibagi 5 menghasilkan 16.678.200 rupiah. Lalu untuk totalnya buat aset lama secara keseluruhan ini 236.234.000 rupiah. Kemudian untuk aset baru ini kita lihat di bangunan dan prasarana. Bangunan dan prasarana itu klasifikasinya dimulai dari kebalik ya, ini harusnya tanggal 3 bulan 11 2018. Nah, karena reklasifikasi bangunan dan prasarana ini dimulai dari bulan 11 tanggal 3 itu di awal bulan, berarti dihitungnya 1 bulan penuh. Nah, dari bulan November ke Desember itu 2 bulan, maka di aset baru ini rumusnya aset lama
dibagi masa manfaat itu 20 tahun dikalikan dengan 2/12 itu menghasilkan 13.583,333 sama dengan mesin dan peralatan. Nah, karena di mesin dan peralatan itu belum ada di buku dan tidak ada di buku besar, kita anggap 1 tahun penuh, kita umpamakan 1 tahun penuh. Nanti hasilnya jadi 42 juta ini dibagi 10 yang menghasilkan 40 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor, untuk kendaraan bermotor ini kita lihat di buku besar. Nah, ini kalau untuk di soal itu kan kendaraan motor dimulai dari bulan Juni itu melebihi tanggal 20. Jadi kalau misalkan dihitungnya tanggal 20 ke atas itu bulannya nggak keikut. Jadi Juni ini nggak dihitung, berarti perhitungannya dimulai dari bulan Juli sampai Desember itu 6 bulan. Maka perhitungannya jadi aset lama ini 110.055.800 rupiah dibagi masa manfaat 5 tahun dikalikan dengan 6 bulan per 12 itu menghasilkan 30 juta rupiah. Lalu untuk peralatan kantor ini perhitungannya berbeda. Untuk peralatan kantor ini itu kan dapat dilihat dari buku besar. Nah, untuk peralatan kantor ini tuh kan dimulai dari bulan 7, tanggal 7 bulan 7. Itu nanti 96 juta ini ditambah dengan 9 juta. Kemudian dibagi masa manfaat selama 5 tahun. Nih rumusnya. Lalu ditambahkan di jurnal koreksi terdapat 9.890. Nih. Berarti dibagi lagi masa manfaat 5 tahun, kemudian dikalikan dengan 6/12, menghasilkan Rp22.287.000. Untuk aset tetap sewa pembiayaan ini kan belum ada dicatat oleh PT Sugus dan aset lemanya tidak ada, maka kita ambil dari harga perolehan. Nah ini Rp132.019.000 itu dibagi masa manfaatnya selama 5 tahun, kemudian dikali 10/12 yang menghasilkan Rp22.361.166. Kemudian untuk aset barunya itu kita totalkan secara keseluruhan yang menghasilkan Rp127.873.500. Kemudian kita jumlahkan antara aset lama dan aset baru. Untuk bangunan dan prasarana ini aset lama dan baru jika dijumlahkan menghasilkan Rp81.083.000. Untuk mesin dan peralatan, aset lama dan aset baru 42 ditambah 40 menghasilkan 82 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor, aset lama 110 juta ditambah aset baru 30 juta menghasilkan 140 juta. Kemudian untuk peralatan kantor, itu aset lamanya 16.678 ditambah aset barunya 22.287 menghasilkan 38.965.200 rupiah. Kemudian untuk aset tetap sewa pembiayaan tidak ada, langsung kita masukkan dari aset barunya yaitu sebesar 22.3.166 rupiah. Untuk selisihnya ini dari tercatat dikurangkan dengan jumlah dari aset lama dan aset baru. Itu kan tadi kita udah mengetahui penjumlahan antara aset lama dan aset baru. Maka kita tuliskan rumusnya untuk selisihnya tercatat mulai dari bangunan dan prasarana itu Rp147.500.000 dikurangkan dengan 81 juta. Itu menghasilkan Rp66.416.000. Nah, ini sudah mengalami selisih banyak karena yang sebelumnya itu 81 juta, namun tercatatnya 147.500. Untuk mesin dan peralatan sendiri ini pun malah mengalami selisih kurang karena tercatatnya 62 juta, sedangkan aslinya itu 82 juta. Makanya di sini itu terjadi minus kurang, selisih kurang. Lalu ada kendaraan bermotor, itu tercatatnya 300 juta dan aslinya itu harusnya 140 juta. Nah, ini selisih banyak sebesar 160 juta. Untuk peralatan kantor sendiri juga selisih banyak yang seharusnya 38 juta, tapi tercatatnya itu 54 juta. Itu selisih banyak sebesar 15 juta. Lalu untuk aset tetap sewa pembiayaan tidak ada selisih sama sekali, dikarenakan aset lamanya tidak diketahui.
Kemudian kita total untuk selisihnya menjadi Rp200.084.300. Setelah itu nanti jumlah penyusutan tahun 2018 ini kita masukkan ke dalam akumulasi penyusutan di bagian penambahan. Nah, di bagian sini mulai dari bangunan dan prasarana itu kita masukkan 81 nih. Terus mesin dan peralatan 82 juta, kemudian kendaraan bermotor itu 140 juta, lalu peralatan kantor itu 38.965 dan aset sewa pembiayaan itu 22 juta. Kemudian untuk di sisi kredit ini, di pengurangan ini, di bagian kendaraan bermotor itu ada sebesar 16 juta, maka nanti di tahun 2018 ini kita kurangkan dari 220 ditambah 140 dikurangkan 16 juta menghasilkan 344.167.400 rupiah. Kita catat dulu mulai dari bangunan dan prasarana. Itu penjumlahan dari tahun 2017 135 juta ditambah 81. Kemudian untuk mesin dan peralatan juga sama. 2017 ini 84 juta ditambah 82 juta. Lalu untuk kendaraan bermotor ini rumusnya 2017 ditambah penambahan sebesar 140 juta, kemudian dikurangkan 16 juta karena mengalami pengurangan, menghasilkan 344 juta. Kemudian untuk peralatan kantor itu juga mengalami penambahan dan pengurangan, maka rumusnya itu sama dengan 2017 ditambah penambahan sebesar 38 juta, kemudian dikurangkan dengan 1.600.000. Untuk aset sewa pembiayaan ini karena hanya mengalami penambahan, maka kita salin saja. Kemudian kita jumlahkan di tahun 2018 untuk akumulasi itu sebanyak Rp818.975.500. Kemudian lanjut ke nilai buku untuk tahun 2017 dan 2018 ini didapatkan dari pengurangan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, dari 2017 dulu untuk tanah ini 2017 harga perolehannya sebesar 2 miliar. Untuk diakumulasi penyusutannya tidak ada, maka 2 miliar ada pengurangan tetap ditulis 2 miliar. Kemudian untuk bangunan dan prasarana itu harga perolehan di tahun 2017 itu sebesar 1 miliar 350 juta dikurangkan dengan akumulasi penyusutan itu 135 juta yang menghasilkan 1 miliar 215 juta rupiah. Untuk mesin dan peralatan ini di tahun 2017 itu kan sebesar 420 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya itu 84 juta, maka dikurangkan di nilai buku itu menjadi 336 juta rupiah. Lanjut ke kendaraan bermotor, itu harga perolehan di tahun 2017 kita dikurangi dengan akumulasi penyusutan itu sebesar 220 juta menghasilkan 330 juta 167.400 rupiah. Kemudian lanjut ke peralatan kantor itu harga perolehan di tahun 2017 sebesar 83 juta dikurangkan dengan akumulasi penyusutan 33 juta menghasilkan 50 juta. Kemudian dijumlahkan untuk nilai buku di tahun 2017 ini menghasilkan 3.931.202.000 rupiah. Untuk 2018 sama, untuk nilai bukunya itu didapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Setelah diketahui, kita jumlahkan secara keseluruhan untuk nilai buku di tahun 2018 itu menghasilkan 6.080.093.500 rupiah. Kemudian kita buat jurnal usulan untuk kita ajukan, itu kita catat terjadi kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap. Nah, untuk akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana ini 66 juta itu kan selisih banyak. Maka yang kurang kita tambahkan, yang kelebihan kita kurangkan. Untuk bangunan dan prasarana ini kan selisih banyak, maka kita kurangkan
dengan cara mendebit akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 66 juta. Untuk mesin dan peralatan itu kan selisihnya kurang, nanti akumulasinya masuk ke kredit. Itu dicatatnya seperti ini, 20 juta. Untuk kendaraan bermotor dan peralatan kantor sama seperti bangunan dan prasarana itu masuk ke sisi debit karena selisih banyak. Nah, setelah kita buat jurnalnya, untuk sisi debit ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana, terus ada beban penyusutan mesin dan peralatan, kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan sisi kredit itu ada beban penyusutan bangunan dan prasarana, ada akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, lalu ada beban penyusutan kendaraan bermotor dan beban penyusutan peralatan kantor. Lalu kita buat jurnal satu lagi, yaitu karena perusahaan belum melakukan penyusutan atas aset tetap sewa. Jadi kalau yang atas ini kita buat jurnal koreksi, yang bawah ini kita buat jurnal penyusutan aset sewa guna usaha. Nah, dengan mendebit beban penyusutan aset tetap kendaraan bermotor itu sebesar Rp22.3.166 dan mengkredit akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor. 22 juta ini kita dapat dari nih, penyusutan tahun 2018 di bagian aset tetap sewa pembiayaan. Itu sebesar Rp22.3.166. Nah, selanjutnya setelah mengisi indeks JJ, kita lanjut ke aset tetap indeks J, yaitu dimulai dari harga perolehan. Itu kan tadi kita sudah membuat jurnal koreksi bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, sama aset tetap sewa pembiayaan. Nah, tinggal kita masukkan nih, dimulai dari bangunan dan prasarana itu kan di sisi debit itu ada penambahan sebesar 30 juta. 30 juta itu didapat dari mana? Kita lihat di jurnal koreksi. Nah, di sini kan bangunan dan prasarana itu kan ada jurnal koreksi itu sebesar 30 juta, maka kita masukkan ke indeks aset tetap J, masuk sisi debit. Kemudian di mesin dan peralatan itu tidak ada. Di jurnal koreksi juga ada kendaraan bermotor itu sebesar 59 juta. Nih, kendaraan bermotor sebesar Rp59.371.000. Sini tuh kan kendaraan bermotor di sisi kredit ada 80 juta sama 160 juta. Nah, itu kita tambahkan menjadi 240 juta. Kemudian untuk peralatan kantor ini ada di sisi debit di bagian jurnal koreksi. Mari kita cek. Nah, ini untuk peralatan kantor. Peralatan kantor sendiri juga masuk ke sisi kredit sebesar 2 juta. Maka kita masukkan di sisi debit 9 juta, di sisi kredit sebesar 2 juta. Untuk aset tetap sewa pembiayaan sendiri ini hanya masuk di sisi debit. Karena di jurnal koreksi tidak ada di bagian kredit. Aset tetap sewa kendaraan. Nah, ini sebesar 132 juta. Itu masuk ke sisi debit. Tidak ada di sisi kredit. Nah, untuk per kliennya ini kan sudah tercatat oleh PT Sukus. Untuk per auditnya ini kita menghitung sendiri. Itu dapat dari mana? Itu dapat dari per klien, kemudian ditambah dan dikurangkan sesuai jurnal koreksi. Untuk tanah itu tidak ada penambahan dan pengurangan, maka tetap sebesar 2 miliar. Bangunan dan prasarana ini per klien sebesar 2.950 juta. Kemudian mengalami penambahan sebesar 30 juta. Ditambahkan saja menghasilkan 2.980 juta. Untuk mesin dan peralatan ini tidak ada penambahan dan pengurangan, maka tinggal disalin per klien ke per auditnya menjadi 820 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotornya ini per kliennya 950 juta, mengalami penambahan sebesar 59 juta, maka ditambahkan, kemudian mengalami pengurangan sebesar 240 juta, yang menghasilkan per auditnya ini 770 juta 279 ribu rupiah. Untuk peralatan kantor, sama seperti kendaraan bermotor, ini mengalami penambahan dan pengurangan, maka per kliennya 188 juta, ditambah 9 juta, dikurangi 2 juta, menghasilkan 196 juta. Untuk aset tetap sewa pembiayaan ini per kliennya tidak ada. Nah, terus di sisi kredit juga tidak ada, maka disalin saja di sisi debit ini sebesar 132 juta. Kemudian untuk per auditnya dijumlahkan sama seperti di per klien, namun hasilnya berbeda. Untuk per klien ini jumlah harga perolehan
sebesar 6.909 juta. Sedangkan untuk di audit itu jumlah harga perolehannya per 31 Desember itu 6.899 juta 69 ribu rupiah. Nah, untuk akumulasi penyusutan ini kita bisa melihat dari indeks JJ. Nah, yang ini kita menyalinya dari sini di tahun 2000. Dimulai dari bangunan dan prasarana itu sebesar 66.416.66667. Terus di mesin dan peralatan itu sebesar 20 juta, itu terjadi pengurangan. Kemudian untuk di kendaraan bermotor itu terjadi penambahan sebesar 176.181.000. Kemudian di peralatan juga mengalami penambahan sebesar 17 juta. Dan di aset tetap sewa pembiayaan itu mengalami pengurangan sebesar 22 juta. Maka tinggal ditambahkan untuk akumulasi penyusutan, yaitu dikurangkan untuk akumulasi penyusutan tahun 2018 yang perkalian ini dikurangi sama 66 juta, itu menghasilkan 216 juta. Untuk per auditnya sama ya, berarti dari mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, sama aset tetap sewa pembiayaan itu per kliennya dikurangi sama penambahan dan pengurangan. Kalau misalkan terjadi penambahan, maka per klien dikurangi sama penambahan yang ini. Kalau misalkan terjadi pengurangan, maka per kliennya ditambah sama hasil pengurangannya ini 20 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutannya itu dijumlahkan, yang menghasilkan 818.975.500 rupiah. Kemudian untuk nilai bukunya ini didapatkan dari penjumlahan dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Mari kita lihat dari sisi bangunan dan prasarana, itu 96 juta itu didapat dari harga perolehan bangunan dan prasarana itu kan sebesar 30 juta, ditambah dengan bangunan dan prasarana di akumulasi penyusutan 66 juta yang menghasilkan 96 juta. Lalu untuk mesin dan peralatan itu ada di sisi kredit. Nah, ini untuk mesin dan peralatan di harga perolehan tidak ada, tapi di akumulasi penyusutan terdapat 20 juta. Maka untuk nilai bukunya tinggal disalin dari akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, itu sebesar 20 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor ini ada di sisi debit dan kredit. Maka untuk di sisi debit terlebih dahulu, kendaraan bermotor di harga perolehan ini 59 juta ditambah dengan kendaraan bermotor akumulasi penyusutan sebesar 176 juta. Ini kalau dijumlahkan menghasilkan 235 juta. Begitu pula dengan di sisi kredit. Nah, di sisi kredit ini untuk kendaraan bermotor sebesar 240 juta. Terus di akumulasi penyusutan tidak ada, berarti tetap 240. Lalu untuk peralatan kantor mari kita cek di harga perolehan ada di sisi debit sebesar 9 juta. Di akumulasi penyusutan ada sebesar 17 juta, dijumlahkan menghasilkan 26 juta. Untuk di sisi kredit mari kita cek peralatan kantor di harga perolehan itu ada sebesar 2 juta. Namun di akumulasi penyusutan tidak ada, maka kita salin saja tetap 2 juta. Nah, ini. Setelah itu, aset tetap sewa pembiayaan. Untuk di sisi debit itu kan ada di bagian harga perolehan, tapi di akumulasi penyusutan tidak ada, maka kita salin menjadi 132 juta. Terus di sisi kredit, untuk aset tetap sewa pembiayaan tidak ada di harga perolehan, namun ada di akumulasi penyusutan. Nah, ini masuk ke dalam nilai buku sisi kredit di sini. Setelah itu sama seperti harga perolehan dan akumulasi penyusutan, untuk nilai buku itu ditambah dan dikurang bila ada penambahan dan pengurangan. Seperti tanah, dimulai dari tanah itu tidak ada penambahan dan pengurangan, maka tetap senilai 2 miliar. Lalu untuk bangunan dan prasarana ini mengalami penambahan, maka ditambah dari kliennya 2 miliar sekian ditambah dengan 96 juta, itu menghasilkan 2 miliar 763 sekian. Kemudian untuk mesin dan peralatan
itu mengalami pengurangan, maka dikurangkan. Per kliennya 674 juta dikurangi 20 juta itu menghasilkan 654 juta. Lalu ada kendaraan bermotor. Ini untuk kendaraan bermotor dan perawatan kantor itu sama, per klien ditambahkan dulu kemudian dikurangkan, hasilnya sekian. Jadi untuk kendaraan bermotor hasilnya 426 juta, untuk perawatan kantor itu sebesar 126 juta. Lalu untuk aset tetap sewa pembiayaan berhubung tidak ada per kliennya, maka tetap untuk sisi debit ini 132 juta dikurangkan dengan sisi kredit 22 juta, itu menghasilkan 110 juta. Dan jangan lupa untuk dijumlahkan nilai buku per auditnya itu totalnya 6 miliar 80 juta 93 ribu rupiah. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu yang bagian D, utang sewa pembiayaan. Untuk soalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat sisa masa manfaat itu 8 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini angsuran pokoknya 2.560 dan bunganya 440.000 yang dibayar di tiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulannya itu sebesar Rp5.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Kalau kita lihat dari PT Ciptaning itu sudah benar karena 8 bulan ini dikali 2.560 itu menghasilkan 20.480. Untuk PT Maju sendiri itu perlu dikoreksi. Kita berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan catat pada utang sewa jangka panjang kepada PT Maju yang seharusnya sebesar utang pokok, yaitu 16 bulan dikali 4 juta sebesar 64 juta. Untuk 4 juta ini kita dapat lihat di jurnal koreksi 4 juta. Nah, ini 4 juta ini angsuran pokoknya. Untuk di PT Maju itu kan per auditnya seharusnya 64 juta. Namun dicatat per kliennya itu sebesar 82 juta, kan selisih banyak ya, masih ada selisih 18 juta 654. Nah, mari kita lihat apakah kita perlu melakukan jurnal penyesuaiannya. Karena di jurnal koreksi ini nih, utang sewa pembiayaan jangka panjang itu sebesar 20 juta 81 ribu rupiah. Kita lihat di jurnal koreksi sudah ada koreksi atas kesalahan pencatatannya, jadi sudah mengurangi nilai bunga, artinya tidak perlu dibuat jurnal untuk melakukan pengurangan atas bunga kepada PT Maju. Kita kembali lagi ke indeks N1. Karena utang sewa pembiayaan itu harus mencerminkan sisa kewajiban pokok, maka saldo utang sewa pembiayaan PT Ciptaning itu yang benar 8 bulan dikali 2.560 ini kan sudah benar 20 juta dan saldonya sudah sesuai pencatatan antara wajib pajak dan hasil pemeriksaan auditornya, sehingga tidak perlu dikoreksi atas utang sewa pembiayaannya. Dalam pencatatan perusahaan, saldo utang sewa pembiayaan PT Maju per 31 Desember 2018 masih mencerminkan jumlah angsuran termasuk unsur bunga, sehingga tercatat Rp82.654.000 dan secara akuntansi saldo utang sewa pembiayaan itu seharusnya mencerminkan sisa angsuran pokoknya, maka dibuat catatan pemeriksaan seperti ini. Kemudian untuk tabel indeks M3, schedule utang sewa jangka pendek ini, sebenarnya utang sewa pembiayaan itu kan pada dasarnya dibagi menjadi dua, utang sewa panjang sama pendek. Berdasarkan jatuh tempo kewajibannya ya, kalau misalkan utang jangka pendek itu adalah bagian pokok angsuran yang akan jatuh tempo dan harus dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan. Sedangkan untuk utang sewa panjang adalah sisa pokok angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Dalam kasus PT Sugus ini, yang per 31 Desember 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning dan PT Maju, diketahui bahwa perusahaan itu belum melakukan pemisahan atau klasifikasi antara utang sewa jangka panjang dan pendeknya. Jadi seluruh sisa kewajiban sewa pembiayaannya masih disajikan sebagai utang
jangka panjang, yang ini, indeks N1. Karena schedule yang ditampilkan adalah jangka pendek, sedangkan perusahaan belum mengklarifikasi bagian pokok yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan, maka saldo utang jangka pendeknya itu menjadi kosong atau nol. Dengan kata lain, kosongnya utang sewa jangka pendek ini bukan berarti perusahaan tidak memiliki kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun, melainkan secara pencatatan, kewajiban tersebut belum dipisahkan dari utang panjang dan secara konsep akuntansi, seharusnya bagian pokok angsuran yang jatuh tempo dalam 12 ke depan itu direklasifikasikan ke utang sewa pendek. Namun, karena dalam kertas kerja ini fokus pemeriksaan masih pada penyesuaian nilai utang pokok secara keseluruhan, maka akun utang sewa jangka pendek belum menunjukkan saldo dan dibiarkan kosong. Oke, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa pemahaman terhadap siklus perolehan dan pembayaran aset tetap bukan hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga menjadi bekal utama bagi kita sebagai calon akuntan dan auditor profesional. Audit bukan sekedar tentang angka dan laporan keuangan, melainkan tentang integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan. Setiap proses yang kita pelajari hari ini adalah langkah kecil menuju profesionalisme di masa depan. Sebagaimana sebuah kata mutiara, yaitu kesuksesan tidak dibangun dalam 1 hari, tetapi melalui proses yang konsisten, disiplin, dan penuh komitmen. Maka dari itu, mari kita terus belajar, berkembang, dan berani berkontribusi, baik di dunia akademik maupun organisasi, demi membentuk karakter akuntan yang unggul dan beretika. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Salam akuntansi dan teruslah berkarya untuk masa depan yang lebih profesional dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.